Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Afriza dengan NPM 2413025041. Saya dari kelas A Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 24 FKIP Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi kelas 10 tingkat SMA, SMK atau MA, mata pelajaran ekonomi terkait konsep ilmu ekonomi. Nah, apa sih ilmu ekonomi itu? Jadi, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara manusia dalam memenuhi kebutuhan tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu memanfaatkan sumber daya langka secara optimal, kemudian memilih kombinasi alat pemuas kebutuhan yang paling memuaskan, dan untuk menetapkan prioritas kebutuhan. Nah, ilmu ekonomi ini sendiri terbagi menjadi dua penggolongan. Yang pertama ada ekonomi positif dan yang kedua ada ekonomi normatif. Nah, ekonomi positif ini sendiri mempelajari terkait fakta-fakta ekonomi tanpa aspek non-ekonominya. Kemudian ekonomi positif ini dia berfokus pada untung dan rugi. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa ekonomi apa adanya. Kemudian disebut juga ekonomi deskriptif. Contohnya inflasi terjadi jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Nah, yang kedua, ekonomi normatif. Dalam ekonomi normatif ini, kita akan mempelajari terkait kegiatan manusia dengan memasukkan aspek non-ekonomi. Kalau yang ekonomi positif tadi kan dia mempelajari fakta ekonomi tanpa aspek non-ekonominya dimasukkan. Dan yang ekonomi normatif ini dia memasukkan aspek non-ekonominya. Nah, kemudian yang kedua, dalam ekonomi normatif ini akan membahas bagaimana seharusnya perekonomian itu berjalan. Yang ketiga, bersifat subjektif. Untuk contohnya sendiri itu pemerintah harus menaikkan upah minimum. Itu adalah contoh dari ekonomi normatif. Kemudian, dari kedua penggolongan ilmu ekonomi ini, keduanya mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk kebutuhan manusia sendiri itu kan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu berdasarkan intensitas atau tingkat kepentingannya. Yang kedua berdasarkan waktu pemenuhan. Yang ketiga berdasarkan subjek. Dan yang keempat berdasarkan sifatnya. Yang pertama ini berdasarkan intensitas atau tingkat kepentingannya. Ini tergolong menjadi 3, yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup layak, seperti kebutuhan untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian untuk kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang jika kebutuhan primer ini sudah terpenuhi. Jadi contohnya seperti hiburan, perabotan rumah tangga. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang-barang mewah yang bertujuan untuk meningkatkan status sosial kita. Jadi contohnya seperti kita bisa membeli perhiasan, bisa membeli mobil mewah, membeli handphone mewah, misal. Jadi yang harus didahulukan itu adalah kebutuhan primer. Kemudian yang kedua itu berdasarkan waktu pemenuhannya. Berdasarkan waktu pemenuhannya itu ada 2 golongan juga, yaitu kebutuhan yang sekarang dan kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan di masa depan. Jadi di kehidupan yang sekarang ini yang harus kita penuhi saat ini dan tidak dapat ditunda, seperti saat kita lapar kita harus makan. Kemudian saat kita sakit tentu kita perlu obat.
Jadi kita harus mendahulukan kebutuhan-kebutuhan yang memang kita butuhkan saat ini. Kemudian kebutuhan di masa depan atau masa yang akan mendatang. Nah, itu untuk persiapan di masa yang akan datang. Misalnya kebutuhan kita menabung, kemudian kita berinvestasi atau kita asuransi, seperti itu. Dan yang ketiga itu berdasarkan subjek. Ada kebutuhan individu dan ada juga kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti makanan dan pakaian. Kebutuhan kolektif itu untuk kepentingan bersama seperti seperti jembatan dan rumah sakit. Jadi kita bisa menggunakan instansi-instansi itu untuk kebutuhan bersama itu. Kemudian yang keempat berdasarkan sifat. Itu ada 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh kita, dan kebutuhan rohani itu untuk ketenangan jiwa kita, ibadah, rekreasi, agar tidak stres. Kemudian dari kebutuhan manusia itu yang sangat beragam menyebabkan sebuah kelangkaan. Jadi kelangkaan itu adalah kondisi ketika kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber dayanya terbatas. Di antara faktor penyebabnya yaitu adanya pertumbuhan penduduk, kemudian keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan kemampuan produksi, adanya bencana alam. Nah, dampak dari kelangkaan ini adanya kebutuhan tidak terpenuhi, kemudian kenaikan harga dan meningkatnya kriminalitas. Kemudian untuk mengatasi kelangkaan ini ada solusi yang bisa kita lakukan, yaitu ada biaya peluang, kemudian dan skala prioritas. Definisinya sendiri dari biaya peluang itu adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan membandingkan keuntungan dari pilihan yang diambil dengan keuntungan yang hilang dari pilihan yang tidak diambil. Kemudian prinsip ekonominya dengan cara berpikir rasional dan juga mempertimbangkan biaya dan manfaat. Seperti misal kebutuhan kita banyak, namun kita harus berpikir rasional dan juga mempertimbangkan mana yang harus kita dahulukan, mana yang masih bisa ditunda. Kemudian kalau bisa tidak membeli barang-barang yang mahal, diusahakan. Jadi kita harus mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Kemudian motif ekonomi. Adanya alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi, seperti keuntungan sosial dan penghargaan. Dan yang terakhir, dengan skala prioritas. Jadi kita mengurutkan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Jadi kita membeli apa yang memang mendesak saat itu, berdasarkan apa yang memang penting. Jadi untuk membeli sesuatu itu kita mendahulukan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait konsep ilmu ekonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.